Secara lebih general. Nah, untuk sesi ini akan dibawakan oleh kami berdua. Jadi itu wasit. Itu wasit. Jadi perkenalkan ini Bapak Stefan sekaligus suami saya. Beliau saat ini mengajar di Departemen Hukum dan Selamat siang. Saya kali ini waktu dibilang lebih umum, tapi pada awal sesi ini saya akan lebih bicara tentang anak dan anak-anak dan sifat sesi ini akan lebih aktif workshop. Jadi nanti saya akan meminta kalian untuk berbasiskan ilmu-ilmu yang kalian dapat dalam sesi-sesi sebelumnya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan social legal research tentang subjek-subjek yang menyangkut anak. Nanti saya akan kalian ibu dan bapak akan dikelompokkan, jadi akan membuat kelompok kerja yang akan membahas yang akan menyusun pertanyaan-pertanyaan social legal tentang hak anak tertentu. Jadi kelompoknya nanti ada berbasiskan ada children's rights under international law, terus ada masalah dengan hak anak di bawah criminal law, jadi hukum pidana, anak di bawah hukum keluarga, dan juga yang ada kaitannya dengan status. Jadi apakah anaknya punya status anak sah atau anak di luar nikah atau anak adopsi dan sebagainya. Ada masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa social legal yang bisa dihubungi dengan masalah itu. Terus ada laws, jadi misalnya child labor, itu kan ada hukum-hukum yang lain yang juga berkaitan dengan itu. Ya, kalau lihat di international law, anak punya hak as to identity, nationality, untuk namanya apa itu, family life, untuk punya, untuk berhidup berkeluarga, bisa bilang begitu. Right to be heard in a judicial and administrative proceedings, jadi untuk didengarkan di dalam proses peradilan. Untuk freedom of expression ada, freedom of thought, conscience and religion. Jadi anak, kalau dilihat semua hak-hak ini, anak sudah dalam sejak adanya Convention on the Right of the Child sejak 1989 atau ya mulai berlakunya di 1990, anak dianggap sebagai hampir sebagai individu yang subjek hukum yang penuh, tapi tidak penuh, tapi dalam hal-hal rights ini, hak-hak ini, iya. Masih ada right to education dan yang lain-lain. Nah, sifat yang lainnya, anak juga dianggap sebagai vulnerable, bahasa Indonesia rentan ya. Anak ya subjek hukum yang rentan, yang perlu dilindungi.
Nah, jadi ada banyak sekali protections. Jadi protection from violence oleh orang yang mengasuh mereka, anak yang tidak punya orang yang mengasuh mereka, mereka juga harus dilindungi. Ada aturan-aturan tentang adopsi, child refugees. Negara punya kewajiban untuk melindungi atau untuk menyediakan prasarana untuk anak yang disabled. Ya, terus ada proteksi yang lain, anti trafficking, anti sexual exploitation dan lain-lain. Nah, kalau dilihat di dalam juvenile justice system yang disebut yang ada di dalam Konvensi Undang-Undang Kecil itu bahwa anak punya right to a due process dan ada negara punya kewajiban untuk membuat peraturan khusus untuk anak dan juga institusi-institusi khusus untuk anak untuk melindungi anak itu dan untuk supaya bisa menjamin bahwa kurang lebih menjamin bahwa memang proses peradilannya itu adil. Nah, sekarang mungkin mulai dengan bagi kelompok bisa tidak. Nanti saya bahas ini contoh-contoh untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya punya sendiri. Terlalu kecil, ya maaf, supaya tidak bisa dibaca. Nggak bisa nyala. Sebaiknya kelompoknya ini 20 berapa orang? 23 ya kayaknya ya. Jadi berhitung aja 1 sampai 4. Ya. Silakan Pak. 1. Paknya dulu. Bapak 1. Raymond 2. Yan 3. 4. 5. 4 dan 2. Ya. Kelompok 1 dengan kelompok 1, 2 dengan 2 kira-kira. Ya. Nah, yang saya mau lakukan ini mungkin dikasih subjek-subjek jadi yang mungkin kelompok 1 tentang anak di dalam hukum pidana. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sifatnya social legal. Oh enggak, 1 saya bilang pidana. Kita 3 Mas. Saya 3. atau sesuai ini aja. Kita juga 1 internasional, 2 berarti kriminal, yang 3 sama internasional, yang keempat. yang keempat isu lainnya aja begini. Yang keempat other laws. Jadi selain yang kamu yang ketiga ya? Ketiga tentang Termasuk itu yang family law, termasuk admin ya, termasuk masalah personal status. Bapak Ibu, jadi mungkin nanti bisa dibicarakan di kelompok. Pertanyaannya apa? Untuk studi-studi semacam ini, pertanyaan sosial legalnya seperti apa? Dan metodenya, mau dengan metode yang seperti apa? Nah, Dua sini.
Lagi jalan. Di luar aja ya? Di kamar boleh? Aku ya? Oh iya. Belum dapat mbak. Nanti ya. Boleh sehat. Saya tidak bisa. Teman-teman, saat ini pukul 11:20. Diskusinya 20 menit aja ya. Jadi 11:40 nanti bisa dimulai dengan kamu untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 kalau gitu. Internasional. Baik, terima kasih. Kelompok 1 kebetulan kita ditugaskan untuk mengangkat dan mengenai internasional. Ada satu topik yang menarik dalam kajian hukum internasional berkaitan dengan hak anak, yaitu persoalan pelibatan anak dalam konflik bersenjata. Data PBB merilis ada 240 konflik bersenjata di dunia ini, dan hampir semuanya melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Berbagai norma internasional, Convention on Children Rights, konvensi tentang larangan pelibatan anak dalam konflik bersenjata, kita sudah ratifikasi juga. Lalu International Criminal Court Statut Roma sudah mencantumkan bahwa rekrutmen atau pelibatan anak dalam konflik bersenjata itu adalah bagian dari war crime. Cuman persoalannya sudah jelas-jelas hukum internasional itu melarang perbuatan itu, tapi yang saya sampaikan dari data PBB misalnya 240 konflik bersenjata hampir semua melibatkan anak dalam konflik. Pertanyaannya, why? Mengapa itu terjadi? Dan apa sebabnya? Pertanyaan sosiologisnya kami buat dalam 2 pertanyaan besar. Mengapa anak dilibatkan dalam konflik bersenjata? Ini perlu diperdalam melalui berbagai SKS. Mengapa? Apakah murah harganya untuk melatih anak terlibat dalam konflik bersenjata, atau paling gampang dikibulin anak-anak? Terus yang kedua, bagaimana modusnya? Ketika anak dilibatkan di dalam konflik bersenjata.
Bahkan dulu saya pernah riset normatif ya, di Aceh dan konflik di Ambon, ditengarai terjadi pelibatan anak dalam konflik senjata. Jadi, apalagi di Afrika itu luar biasa. Padahal mengapa anak dilarang dalam konflik senjata? Karena mereka pada usia di bawah 18 tahun itu mestinya menikmati pendidikan, bertumbuh dengan baik, menjadi dewasa. Ketika umur 18 tahun harusnya boleh direkrut dalam konflik senjata. Ini jadi persoalan, dan saya melihat memang belum ada riset SLS, social legal research, yang mau mengkaji ini secara mendalam. Kita menggunakan misalnya, kalau observasi ini yang agak berbahaya. Kalau observasi kita harus turun langsung ke konflik senjata ya. Terus kedua bisa deep interview, ya bisa kita. Nah ini juga rawan ini. Kalau misalnya kita mau interview panglima tentara ini, kenapa Anda melibatkan anak dalam konflik senjata? Kenapa nggak orang dewasa aja Anda libatkan? Jadi tentu banyak faktor-faktor, misalnya apa yang membuat tentara-tentara itu, terutama tentara yang non regular, biasanya pemberontak, belligerents yang banyak melibatkan anak dalam konflik senjata. Ini menjadi menarik kalau kita bisa mengungkapkan normanya seperti ini, tapi ketika dipraktekkan agak susah untuk membuat negara membuat pelaku konflik senjata itu untuk taat pada norma hukum internasional. Apalagi di ICC itu sudah menyebutkan itu sebagai sebuah kejahatan perang. Salah satu unsur dari war crime adalah involvement children in the armed conflict. Nah, ini saya kira menarik juga untuk diteliti secara mendalam. Nah itu dari kelompok kami yang mencoba untuk membuat penelitian ini menjadi penelitian yang sosial legal, walaupun menurut saya ini akan sangat mahal biayanya. Terima kasih. Ada yang mau punya komentar atau mau tambahkan dari pada peserta atau dari yang sendiri? Nah ini penelitian tentang hukum internasional, apakah karena child abuse itu termasuk war crime. Nah, pertanyaan mengapa anak dilibatkan, bagaimana pelibatan dalam konflik senjata, ini memang pertanyaan sosiologis, tapi saya merasa mungkin ada pertanyaan yang bisa lebih ada kaitan langsung dengan hukumnya, war crime-nya. Jadi misalnya saya ambil contoh, mungkin ada keluarga yang diketahui mereka terlibat dalam konflik di Syria misalnya, Indonesia. Mereka bawa anaknya, ternyata ada video-video, anak juga lagi menembak dan sebagainya. Nah, bagaimana itu kebijakan misalnya pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan ini? Apakah ada kebijakan untuk reintegrasi dari anak itu, misalnya bisa fokus pada itu? Apakah orang tua akan diadili karena masalah ini? Apakah sudah ada peraturan tentang hal ini, atau belum ada mungkin sama sekali ya, peraturan implementasi? Saya pikir hal-hal seperti itu juga pertanyaan yang menarik. Nah, yang tadi di awal presentasi ada statistik tertentu.
Nah, kalau masalah hukum kalau ada statistical data tentang misalnya statistik berapa anak child soldier, berapa child soldier yang sekarang yang ada di Indonesia itu satu, tapi mungkin juga dua. Berapa dari anak itu yang dimasukkan ke dalam program reintegrasi misalnya? Berapa dari orang tua diadili atau tidak diadili atau ada mungkin apa namanya itu restorative justice atau apa, ada program yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga bisa diajukan dalam masalah ini. Saya lanjut dengan tunggu dulu. Jelas? Ada yang masih mau ditanyakan atau dirasa sudah cukup jelas jenis-jenis pertanyaan yang mungkin bisa Bapak atau Ibu masukkan ke dalam jenis penelitian seperti ini dengan kesehatan sosial? Apa? Ya. Oke. Tadi belum dijelaskan mengenai metodenya. Oh, ya. Ya. Itu satu, kedua, ya, terkait dengan pertanyaannya Bu. Pertanyaan yang lebih spesifik mungkin apakah memang ada kondisi nyata? Kalau misalnya orang bilang ya ampun terjadi konflik bersenjata, di luar pasti memang benar apakah ada? Itu kan butuh pertanyaan seperti itu. Karena mungkin juga orang bilang ya mungkin belum tentu. Kemudian pertanyaan lanjutan, apa benar ada anak yang terlibat dalam konflik itu? Kalau orang pasti bertanya, tidak mungkin ada anak yang terlibat, tapi kenyataannya ada. Makanya itu pertanyaan seperti itu supaya boleh berproses sebagai gubernur. Kemudian apa yang membuat mereka terlibat? Kemudian apakah ada aturan hukum yang melegitimasi keterlibatan mereka? Ya. Kemudian ya, karena itu butuh pertanyaan seperti itu, karena mereka sudah ada. Lalu bagaimana bentuk keterlibatan mereka? Apakah mereka memang sebagai personal dalam memang sebagai orang yang dalam atau mereka sebagai kurir saja, atau mereka memang yang benar-benar memegang senjata? Kemudian bagaimana teknik perekrutan mereka? Kemudian bagaimana perlindungan hukum terhadap hak mereka? Apakah mereka punya hak untuk terlibat? Itu yang menjadi pertanyaan yang lebih harus. Kemudian yang terakhir, juga yang seperti kata saya, apakah ada orang tua yang mengetahui anaknya terlibat dalam kasus itu dan apakah mereka setuju? Karena dalam beberapa kasus ada memang orang tua yang tahu anaknya terlibat dan mereka setuju atas nama memang untuk membela hak. Ini seperti itu. Terima kasih perhatian. Ya. Sebenarnya yang juga menarik itu apa? Kalau dalam hal ini apa kriterianya untuk masuk ke kategori child soldier ya? Sudah pasti. Apakah kalau ada konflik horizontal terus ada keterlibatan anak itu langsung bisa diartikan sebagai ada child soldier? Kalau child soldier saya merasa memang harus ada perang saudara yang terbuka, bukan konflik mungkin yang terjadi sementara waktu karena apa ya lagi memanas itu suasananya, terus anak juga terlibat di situ. Tapi child soldier itu dalam praktek kalau misalnya di Afrika itu bisa saja orang yang sebenarnya awalnya tidak termasuk kelompok itu di-kidnap misalnya, terus dijadikan child soldier dengan paksa. Nah, jadi ya kategori apa
Kalau tentang penelitian ya, sini juga ada analisa hukumnya pasti karena sudah ada di atas. Kalau interviews pasti harus dilakukan, tapi ya yang penting itu dengan siapa, dengan tujuan apa gitu nanti ya. Jadi tapi saya merasa kalau di social legal research yang penting itu yang harus dihubungkan, yang harus ada kaitan itu social research-nya harus ada kaitan langsung dengan legal question-nya, jadi masalah hukumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum yang menggambarkan konteks itu penting, tetapi itu tidak bisa menjadi, harusnya tidak bisa dijadikan dasar social legal question. Jadi itu untuk menggambarkan konteks. Nah, kalau mau ada penelitian social legal itu berarti harus dilibatkan dengan peraturan ini. Jadi bagaimana implementasinya, misalnya apakah ada kebijakannya, terus bisa di Indonesia misalnya dan di negara lain, apa faktor yang menghambat atau yang membuat pemerintah mungkin tidak mengimplementasikan, tidak mengkategorisasikan itu sebagai war crime, tapi mereka lebih memilih untuk menjaga keamanan supaya mereka khawatir nanti konfliknya makin besar, jadi mereka lebih ini. Oke. Ya. Itu kan ada dua variabel sebenarnya, pembuatan anak dan senjata. Mungkin nanti international armed conflict atau internal armed conflict mungkin kan sebenarnya sama hubungan internasional. Jadi konflik bersenjata nanti akan lebih dipakatkan lagi apa yang sifatnya international armed conflict atau yang internal armed conflict. Ya. Tapi mungkin tadi satu poin yang bisa digarisbawahi berarti dari yang tadi Stein juga baru jelaskan adalah social legal research pasti berangkat dari permasalahan hukum. Bahwa kemudian kita punya pertanyaan yang sifatnya lebih sosiologis, berarti kan itu untuk memberikan konteks dari permasalahan yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Terima kasih. Sekarang ke kelompok kedua itu pidana. Prika dan Kami sangat menghargai Makasih rekan-rekan supaya tapi akan fokus. Saya mewakili rekan-rekan dari Bapak-Bapak Indonesia Timur. Kami dalam ranah pidana fokus pada penelitian diversi. Sejak lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan restoratif justice, ini kemudian endorse apa ya? Mendorong supaya kasus-kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban itu diselesaikan di luar pengadilan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang besar yang memenuhi kepala dan kalbu kami. Jadi, apa sih hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi? Karena kalau dari beberapa kasus yang kami baca, termasuk data-data angka kekerasan yang tidak juga berkurang yang melibatkan anak, kemudian dari laporan lembaga-lembaga riset soal kesadaran hukum dan pengetahuan hukum aparat mengenai diversi ini juga masih minim. Kami berasumsi bahwa dengan fakta tersebut sebetulnya ini akan menghambat pelaksanaan diversi.
Lalu apa sih hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh aparat sendiri, baik jaksa, polisi, hakim maupun lembaga-lembaga lain yang disebutkan dalam Undang-Undang 11 2012 itu, termasuk pekerja sosial, kemudian balai rehabilitasi dalam melaksanakan diversi ini. Dan hal kedua yang besar adalah bagaimana diversi dalam memenuhi rasa keadilan menurut korban. Karena kalau dari kasus yang ada, diversi ini hanya mementingkan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, tapi kemudian anak sebagai korban, kalau bacaan kami adalah korban dapat apa? Misalnya saja ada kasus perkosaan dilakukan oleh anak umur 7 tahun terhadap usia 5 tahun. Karena ada aturan ini, kemudian tidak dapat penjara. Dia dikirim ke pesantren selama 6 bulan. Setelah dari pesantren, memang dia tidak melakukan perkosaan terhadap tetangganya lagi, tapi dia main lokalisasi yang seperti itu. Untuk korban, si korban ini mengalami trauma berat, tapi karena ada diversi dia tidak dapat kemudian mengklaim hak apa-apa. Ibunya ini hanya pedagang kecil yang tiap bulan harus mengantar 4 kali untuk rehabilitasi psikis. Jarak dari rumahnya ke pusat kota itu memerlukan biaya yang banyak dan itu tidak ditanggung. Nah, itulah makanya kami mau melihat apakah diversi ini juga berbicara soal keadilan menurut korban. Kalau katanya Bang Andre yang dari pendekatan filsafat, pidana itu tidak, pidana di Indonesia ini memang fokusnya tidak untuk memenuhi rasa keadilan korban. Dia hanya berkutat pada pemulihan terhadap pelaku. Gitu. Jadi nanti dalam konteks yang kedua ini akan, selain kami mewawancara korban, juga akan ada telaah filosofis soal keadilan menurut hukum pidana Indonesia. Jadi metodenya adalah yang pertama, kami akan melakukan telaah studi dokumen, studi literatur, perundang-undangan yang terkait, kemudian mewawancara APH. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kami akan melakukan telaah filosofis apa itu keadilan dan mewawancarai korban yang pernah berproses diversi ini. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahin dari rekan-rekan? Kelompok 2 sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari subjek juga yang sangat menarik menurut saya, bagus. Dari penelitian memang yang fokus pada implementasi dari apa hambatannya, faktor apa saja yang membuat bahwa mungkin implementasi atau pelaksanaan dari hukum itu masih bermasalah atau masih ada isu-isu tertentu. Itu selalu pertanyaan yang bagus saya merasa di dalam penelitian sosiolito. Dan yang menarik dengan penelitian anak itu memang ini bukan hanya penelitian terhadap korban, bisa juga terhadap pelaku, tapi yang saya tadi sudah tulis, zaman sekarang sudah ada di konvensi nomor Right of the Child bahwa anak punya hak untuk didanakan. Jadi walaupun penelitian terhadap anak susah dan ada metode-metode tersendiri untuk meneliti anak, itu suara anak jadi saya merasa penting di penelitian seperti ini. Nah, kalau lihat kepada metode, kalau penelitian perundang-undangan itu theoretical analysis maksudnya ya, peraturan apa yang juga bisa dilakukan kalau penelitian terhadap dokumen atau undang-undang itu tadi juga sudah kita bahas juga sedikit, itu untuk melihat dari perkara yang masuk ke criminal
itu langsung, itu sebenarnya pemakaian statistik di dalam penelitian hukum itu juga semacam metode sosiologi, social legal plan. Jadi itu cuma ada wawancara, ada pendekatan konsep dan wawancara korban. Mungkin wawancara pelaku bisa, atau dari lingkungan pelaku mungkin juga bisa dilakukan. Apakah pelakunya sendiri korban? Karena kan juga begitu, ada masalah-masalah seperti itu. Apalagi kalau muda-muda begitu, kenapa pelaku semuda itu kok bisa melakukan itu? Karena anak itu sendiri jadi korban kejahatan seksual atau apa terus yang laki-laki. Ya, saya juga ada sebenarnya ada pertanyaan, kalau hanya melakukan metode statistik tanpa wawancara misalnya, bisakah menjadi sosiologi? Saya merasa ya, karena itu tadi dibahas sebelumnya makanya. Kalau misalnya ada penelitian yang hanya mau melihat menggambarkan ini divers, jadi penelitian hanya pada putusan misalnya, putusan dalam perkara apa ada diversi, berapa banyak perkara apa latar belakang umur, kategori umur berapa, jadi gitu statistik seperti itu sebenarnya juga satu namanya apa ya, bukan sektor, namanya apa bahasa Indonesia, area dari social legal studies. Jadi statistik itu sebenarnya juga satu area social legal studies yang sering dilupakan di dalam metode penelitian, tapi bisa punya tradisi yang cukup kuat juga di dalam social legal studies. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu. Halo. Masih semangat kan? Bapak Ibu sekarang giliran kita kelompok 3. Dan Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang HAM anak, maka keseluruhan jantung daripada hak asasi manusia itu terletak pada hak anak. Dan oleh karena itu kita di kelompok 3, ketika kita bicara tentang hak-hak anak, kita lebih memfokuskan kepada anak-anak yang hasil perkawinan campuran dan bagaimana status hukum kewarganegaraan dari anak-anak tersebut. Ya Mr. Steve sama Mbak Dia, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu, untuk menjawab persoalan itu, maka kita meletakkan dulu rumusan masalah sebagai kerangka untuk nanti kemudian metode apa yang akan kita gunakan dan hasil akhir apa yang nanti akan kita capai. Dan karena itu kita merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama itu kita mempertanyakan bagaimanakah status anak dalam keluarga dan personal status law. Itu secara umum dulu, kita letakkan konsep itu lebih dulu. Yang kedua, kita mempertanyakan dalam rumusan masalah itu bagaimana implementasi 4 prinsip Konvensi Hak Anak 1989 ketika diakomodir dalam kasus-kasus anak perkawinan campuran. Dan yang ketiga,
kita mempertanyakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan. Dan yang keempat, bagaimana implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan terkait personal status anak hasil perkawinan campuran. Nah, untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang kita sudah letakkan dia, maka kita mempergunakan metode. Metode yang kita gunakan adalah metode sosial legal, tetapi tidak bisa kita kesampingkan dengan dasar pijakan kita terkait dengan dokumen-dokumen, peraturan-peraturan perundang-undangan terkait. Dan oleh karena itu, penelusuran hukum yang kita lakukan pertama adalah kita meletakkan aturan-aturan hukum, konstitusi, bagaimana HAM itu secara keseluruhan itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lihat kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga ada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Nah, ini penelusuran awal yang kita pakai sebagai landasan berpijak kita untuk menelusuri hak-hak anak itu terkait dengan aturan-aturan hukum. Lalu yang kedua, kita meletakkan juga konsep hak anak itu sebagai landasan, karena ketika kita mau melakukan penelitian, paling tidak konsep itu dia menjadi gambaran dasar untuk kita akan melakukan tindakan selanjutnya terkait dengan persoalan yang kita teliti. Dan di situ ketika kita meletakkan konsep hak anak, kita juga meletakkan di dalamnya terkait dengan psikologis anak. Ketika kita bicara tentang psikologis anak hasil perkawinan campuran, itu kita juga bisa melakukan interview. Yang pertama, psikologis anak itu kita melakukan interview dengan keluarga, bisa juga ahli psikolog. Lalu yang berikut kita juga akan mewawancarai atau melakukan interview terhadap sejarah atau latar belakang keluarga dan proses perkawinan campuran itu. Jadi kita misalnya kalau melihat misalnya ada keluarga yang memang hasil perkawinan campuran, misalnya kita mendatangi Pastei, Ibu Dia, ya, latar belakang sejarah perkawinan mereka, kemudian bagaimana anak yang dilahirkan, kemudian apakah mereka sudah memperhitungkan status hukum dari anak, itu nanti kita akan melakukan wawancara. Ini contoh langsung. Pak Simaran ketawa. Lalu yang berikut, kita akan mempelajari juga studi putusan pengadilan dan kasus-kasus yang pernah terjadi terkait dengan anak hasil perkawinan campuran itu. Kita akan mempelajari itu lewat putusan-putusan pengadilan. Karena kita melihat misalnya hak anak itu hasil perkawinan campuran, contoh yang paling nyata itu tahun kemarin, Gloria Natapraja itu, ya Bapak Ibu, yang dia mau mengibarkan bendera, tapi kemudian ketahuan dia warga negara asing, kemudian dihentikan. Padahal salah satu prinsip di sini, 4 prinsip terbaik dari hak-hak anak adalah non-diskriminasi. Itulah yang kemudian membuat kita, kelompok 3, membangun kerangka berpikir seperti ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf, masukan dari Bapak Ibu. Terima kasih dari luar biasa, Bu Rifon dan Om. Terima kasih. Saya kemarin di BINUS memang memberi kuliah hukum perdata internasional, jadi saya sering pakai contoh praktek sendiri dari dalam saya pikir kalau dalam pertanyaannya bisa kalau ini benar-benar dari penelitiannya bisa sedikit lebih fokus, misalnya perkawinan campur macam apa yang salah, tapi yang menimbulkan permasalahan misalnya. Biasanya barangkali ada hubungannya dengan
pernikahan yang di luar negeri yang bermasalah, yang tidak diakui di sini. Nah, itu latar belakangnya apa? Pernikahan mungkin pernikahan yang dilakukan di luar negeri, apakah misalnya kalau itu tidak sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia, itu ada kemungkinan pencatatan di Indonesia akan ditolak, kan tidak akan diakui. Apa kalau pernikahan di luar negeri itu itu perkawinan anak, apakah itu ada hubungan? Apa status anaknya akan dipermasalahkan atau tidak? Harusnya tidak, karena kalau sesuatu pernikahan dianggap batal, itu harusnya tidak ada pengaruhnya pada anak. Tapi mungkin dalam birokrasi yang ada harus ada pernikahannya harus didaftarkan di pengadilan. Nah itu nggak, kalau internasional kayaknya harus di pengadilan atau di Dukcapil sekarang. Ya. Nah kalau itu tidak ada, bagaimana? Jadi sebenarnya masalah anak yang dianggap batal itu masalah pernikahan yang batal harusnya tidak ada pengaruh pada anaknya. Tetapi kalau tidak ada formulir ini tidak bisa diurus. Nah itu kayak masalah-masalah kayak gitu untuk kalau mau melakukan benar-benar melakukan penelitian, bagus untuk membuatnya lebih sempit apa masalahnya. Kalau metode, ya pasti harus ada ini ya, analisa hukumnya. Kalau psikologis, ya hanya kalau itu ada hubungannya dengan pertanyaannya ya. Kalau tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya, psikologis anak. Jadi kalau begitu, apa pengaruh status yang tidak jelas pada anak misalnya harus ada. Terus ada interview ya, interview sejarah, penelitian. Nah, apakah itu masuk ke sini atau disebut sendiri itu? Karena sebenarnya juga semacam analisa hukumnya, melihat sejarah pasal-pasal hukum tertentu. Terus putusannya itu menarik. Jadi juga saya kemarin melakukan penelitian tentang status anak yang bermasalah, dan sepertinya saya tidak ketemu putusan pengadilan yang terkait dengan perkawinan campur yang tidak diakui oleh misalnya catatan sipil atau apa. Jadi menarik, kalau ada, kalau bisa ditemukan menjadi menarik. Tapi memang jadi penting kalau dalam penelitian seperti ini untuk melihat kalau memang ada masalah kaget di pengadilan, di mana putusan pengadilannya apa, case law-nya apa. Ya, sekian. Ada yang masih ditanyakan? Kalau studi putusan itu bisa masuk kategori sosial juga. Studi putusan. Ya, interdisipliner, jadi ada analisa hukumnya, ada yang sifatnya lebih sosio. Oh, karena ini semua hampir ini ya. Ada unsur-unsur sosiologis yang bisa masuk, misalnya dilihat ada beberapa sih putusan-putusan seperti ini kalau pakai statistik dan sebagainya untuk menggambarkan permasalahannya, itu semacam metode sosiologis, tapi penelitiannya jadi lebih ke hukum memang. Tapi karena ada
faktor-faktor ini hambatannya apakah itu di dalam birokrasi atau jadi saya merasa karena ada pertanyaan ini itu yang membingkitnya penelitian ini toh ada unsur sosiologis untuk melihat faktor-faktor itu kan bisa faktor hukum, bisa faktor institusional, bisa faktor sosial. Terima kasih. Kita beri aplaus ke Perkenalan dulu, nama kelompoknya adalah Ridin, Widya, Rambu, Lilian, dan Hilda. Kita the goals. Kita ambil ini, topiknya adalah pekerjaan karena dua hal. Yang pertama, kita pernah kecil dan kita pernah dikerjain oleh orang tua kita. Suruh pijet, suruh segala macam. Jadi sama kita sudah mengalami menjadi pekerjaan. Yang kedua, kita langsung lihat slogannya dari Kementerian Tenaga Kerja 2020, Zero Child Labor. Lalu kita langsung berlima nyanyi-nyanyi. Mungkinkah? Sepertinya kita harus nonton Mission Impossible. Jadi kenapa itu akhirnya kita ambil di sini dan kita bikin dengan hipotesa pertama, mungkinkah sebenarnya zero child labor? Dan kita berpendapat bahwa itu hipotesa pertama nggak mungkin karena hukumnya sudah memperbolehkan itu. Oleh karena itu kita mulai, pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya perlindungan hukum bagi pekerja anak? Nah, karena memang ada dan boleh. Jadi gimana sih perlindungannya? Lalu yang kedua itu adalah baik secara nasional maupun secara internasional. Lalu yang kedua, apa sih realisasinya perlindungan pekerja anak di lapangan? Nah, itu mulai. Nanti lari ke metodologi. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi munculnya pekerja anak? Ini dari sisi anak, dari sisi keluarga, dari sisi yang lain-lain. Kalau yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi perlindungan pekerja anak di lapangan. Ini perlindungannya. Jadi lebih banyak ke government, lebih banyak ke undang-undangnya. Tentu semua ini dilakukan dengan satu metode. Metodenya pencariannya adalah satu, penentuan sektor penelitian. Ini jadi batasan sebenarnya kita mau yang mana karena luas banget dan nggak mungkin semua dicapai. Kita nggak terlalu ambisius, tapi di satu sisi kita perempuan ambisius. Jadi kita harus menentukan juga sektornya mana. Lalu kita mulai tadi pemilahan sektor-sektor. Perkebunan adalah salah satu yang paling banyak kalau mau di Google. Jadi kita mikir perkebunan, terutama ini perkebunannya kalau keluarganya keluarga dalam tinggal di dalam perkebunan itu akan lebih riskan karena orang tua pada umumnya itu adalah mereka ditarget terutama untuk sawit, ditarget berapa untuk panen dan kadang-kadang untuk mencapai itu keluarganya semuanya, anaknya dibawa lalu ditaruhlah untuk membantu. Jadi ini sesuatu yang mungkin nggak bisa terhindari dalam sistem keluarga. Itu kalau di perkebunan. Kemudian kalau pariwisata itu lebih clear. Yang nari-nari itu anak-anak kecil. Kadang-kadang turis-turis pada datang yang nari-nari anak-anak kecil. Anak dipekerjakan. Nah dalam konteks ini makanya keluar kita lihat studi dokumennya gimana. Lalu yang kedua di lapangan. Di lapangan kita lihat interview. Siapa yang diinterview? Tentu saja keluarganya, tentu saja pemberi pekerjaan. Dan kemudian kalau bisa anaknya sendiri, lalu government juga. Yang kita mau lihat itu nggak cukup karena biasanya kalau lihat dari penelitian sebelumnya itu pasti bilangnya adalah enggak kok kita nggak memperkerjakan, perusahaan juga bilang nggak ada di statistik kita, makanya itu statistik menjadi penting sebenarnya. Nggak ada di statistik kita, nol, totally nol. Kemudian kalau misalnya di nari-nari enggak kok itu sanggar, kita meng-hire sanggar. Nah sanggarnya itu sebenarnya yang mereka juga bilang kita nggak mempekerjakan, mereka yang datang, in fact mereka yang bayar karena mereka tergabung dalam sanggar. Maka jadi pertanyaan tersendiri sebenarnya.
Karena di lapangan itu kelihatan sebenarnya ketika terutama untuk waktu-waktu tertentu, misalnya adalah pada waktu panen atau pada waktu kalau sawit itu lagi di apa sih namanya di atau karet itu lagi pokoknya ada interval tersendiri. Mungkin yang dari Kalimantan, Papua itu jago-jago kawasan perkebunan itu kadang-kadang bawa anaknya, even kadang-kadang bawa anaknya tolongin dong megangin apa kek pestisida. Nah itu juga dalam konteks tembakau itu juga udah ada Human Rights Watch itu juga bilang bahwa anak-anak itu main, dan karena dia main kemudian bantu tangannya tercemar juga. Nah oleh karena itu observasi menjadi sangat penting. Walaupun kita lagi berpikir interviewnya jangan-jangan bisa diganti survei, tapi kita pikir akan lebih menarik dan akan kalau kita berhadapan langsung dengan yang bersangkutan. Di samping ini terutama juga pemerintah itu menjadi penting. Apa sih sebenarnya termasuk kebijakannya mau apa yang sudah dilakukan sampai 2022. Statistik apakah memang sudah ada usaha ke arah itu dan perlindungannya mau kemana? Mungkin itu larinya ke situ. Itu jadi ceritanya sebelum kita tutup bahwa kita segala sesuatu mungkin. Terima kasih banyak bagi topik yang sangat menarik. Saya pikir mungkin satu pertanyaan, faktor-faktor apa? Salah satunya mungkin kalau lebih spesifik mungkin kesadaran hukum bisa masuk di situ. Jadi sejauh mana kesadaran hukum, tapi mungkin juga faktor-faktor budaya. Jadi sejauh mana itu dianggap membantu orang tua itu dianggap child labor. Bisa saja itu tidak dianggap begitu kan di Belanda anak petani juga boleh membantu orang tuanya, tapi ada batasannya berapa jam dan sebagainya. Seperti ya saya kurang tahu ada peraturan di Indonesia juga mengenai itu ini tapi jadi menarik. Jadi yang bisa dilihat itu sebenarnya kesadaran orang terkait ya yang mengerjakan anak atau yang kerja anak yang bekerja sendiri. Selain itu apa yang di sini tidak ada itu mungkin penegak hukumnya atau jadi bagaimana implementasi. Kalau mereka ada target di 2020 tidak ada child labor, berarti penegak hukum juga harus dilibatkan. Bagaimana itu dilakukan itu jadi juga menarik. Apakah ada perubahan di situ ada kebijakan baru yang spesifik, dan hambatan-hambatan apa yang mereka mungkin mengalami, mungkin resistance dari dalam jadi perlawanan dari kelompok masyarakat sendiri itu mungkin ada juga, karena mereka memang butuh tenaga kerja anak itu untuk sementara, khususnya kalau masa panen dan sebagainya. Kalau tentang metode penentuan ya cukup penelitian studi dokumen hukum, nah ini saya akan bilang kalau misalnya tentang kebijakan baru itu termasuk ya kebijakan baru dan bagian apa peraturan implementasinya, ada peraturan apa yang baru. Kalau mereka mau Indonesia bebas child labor di 2020 berarti harus ada peraturan implementasinya. Terus interview observasi ya termasuk interview anak ya selalu penting, mungkin juga sekolah misalnya ya dalam hal ini untuk melihat apakah anak yang terlibat yang membantu orang tuanya untuk bekerja, apakah itu prestasi di sekolahnya itu menurun atau tidak. Sosial konteksnya, relevansinya, secara relevansinya. Oh ya, ini yang terakhir ya.
Berarti kurang lebih ini diagramnya. Jadi inilah yang teman-teman lakukan melalui social legal research. Melihat apa yang ada di dalam peraturan selama ini, kemudian melihat bagaimana implementasinya oleh para penegak hukum dan bagaimana di lapangan oleh masyarakat. Dan ini 3 bidang yang saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Contohnya misalnya ya, karena sebelumnya saya bikin presentasi, tapi saya diminta untuk merubah sifat sesi ini lebih ke sesi workshop ya, untuk aktif. Nah, misalnya yang sebenarnya ini penelitian yang dilakukan lebih banyak oleh Profesor Iwes Nurlawati, tapi artikelnya kita bagi tugas, jadi dia lebih fokus pada adopsi. Kalau saya lebih tentang status anak yang dari pernikahan yang statusnya bermasalah. Nah, yang dilihat ini misalnya, kalau di mengenai adopsi, sekarang sudah ada peraturan pemerintahnya yang cukup detail dan sangat strict. Persyaratan apa aja yang harus diikuti oleh untuk bisa melakukan adopsi. Persyaratannya sangat ketat. Nah, tapi ada satu pasal yang menyebut selain adopsi biasa, ada juga adopsi adat, secara adat. Dan itu tidak diatur sama sekali. Tidak ada satu peraturan pun dari implementasinya yang merujuk ke ini. Nah, itu kan menjadi menarik untuk diteliti. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bu Ewis, Profesor Ewis Nurlawati waktu itu dia melihat dalam kenyataan kan banyak adopsi anak, khususnya juga di Jawa banyak, dan juga ada yang sebenarnya adopsi yang mungkin bukan adat tapi lebih social private, jadi diatur antara dua keluarga tanpa ada acara adat atau sebagainya. Nah, kalau anak-anak hasil adopsi anak, kalau adopsi itu mau disahkan di pengadilan karena anak itu dianggap kalau statusnya tidak jelas dan nanti tidak punya hak atas waris, hak waris dan sebagainya, maka harus disahkan di pengadilan. Nah, jadi ini yang sebenarnya menyimpang dari prosedur-prosedur ini harus disahkan di sini, berbasiskan satu pasal yang hanya sebut bahwa juga ada adopsi secara adat. Nah, yang terjadi ini harus membuat standar sendiri. Yang mana yang akan disahkan, yang mana tidak. Jadi semua peraturan yang semua yang di sini tidak diatur ditaruh di mejanya hakim yang bilang, dan mereka menjadi sangat selektif. Ada beberapa prosedur yang harus diikuti, ada beberapa yang tidak untuk bisa mensahkan anak. Jadi ada yang ditolak berbasiskan ini. Tapi ada juga yang disetujui walaupun tidak mengikuti prosedur-prosedur ini. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana ini saling mempengaruhi. Oke, jadi Bapak Ibu kurang lebih semakin jelas kan apa yang mungkin saya bayangkan dengan sidang yang tadi itu, ya, bahwa memang ada bidang yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Nah,
dan bagaimana legal practitioners termasuk ahli-ahli tentang hukum Islam, Muslim feminist menganggap kasus-kasus tentang unregistered polygamous marriages ini ke depan, karena permasalahan sosial ini kan tidak berhenti sekarang dan masih akan terus berjalan. Tetapi kemudian seperti yang dibilang, dua konteks ini kemudian ditaruh dalam kondisi sosial politis masyarakat Indonesia saat ini. Oh, ini kemarin yang mungkin bisa menjawab juga refleksi dari Lawrence Baker ketika dia berbicara dengan pengacaranya, bukan pengacaranya, saya nggak salah dia. Ketika dia datang sebagai orang asing, orang kemudian menjadi lebih mudah terbuka dan lebih mudah bercerita. Nah, saya ingat sekali ketika saya akan melakukan penelitian ini, profesor saya bilang, kamu sebagai home scholar harusnya lebih mudah mendapatkan cerita-cerita ini, cerita-cerita perempuan-perempuan yang melakukan poligami yang tidak sehat. Tetapi setelah 1 tahun melakukan penelitian lapangan, ada di dalam dua sisi yang berbeda. Bahwa saya sebagai seorang home scholar memang mungkin lebih mudah mengidentifikasi mereka karena saya bisa berbicara bahasa Indonesia dengan sangat lancar. Tetapi di sisi lain, profil saya sebagai seorang perempuan Katolik yang kemudian membahas permasalahan begitu yang di luar area yang seharusnya saya bahas, itu menimbulkan tantangan tersendiri di lapangan. Nah, ini kemudian yang bisa dimasukkan sebagai refleksi metodologi. Bagaimana kita dengan posisi kita sebagai seorang peneliti terhadap bidang penelitian yang kita teliti dan prosesnya di lapangan. Refleksi yang ketiga kemudian mengenai case studies-nya sendiri. Karena kemarin juga salah satu isu yang menarik adalah bagaimana dari potret-potret yang terlihat sangat kecil, 4 kasus, 5 kasus, 5 kasus, kita bicara dalam konteks yang sangat besar, misalnya seperti itu ya. Muncul kemudian isu generalisasi. Tapi mungkin yang bisa ditawarkan dengan case studies, kita tidak berbicara mengenai generalisasi, tetapi kita berbicara tentang patterns, kita berbicara tentang pemilihan, perbedaan yang bisa ditarik dari kasus-kasus yang kita kumpulkan. Jadi memang tujuannya tidak untuk membuat generalisasi, tetapi untuk menjelaskan mengapa ini sampai terjadi di masyarakat dan pola-polanya seperti apa, alasannya apa, sangat deskriptif. Jadi saya pikir itu saja. Semoga tidak menambah kebiasaan. Boleh saya bertanya? Ya. Setiap penelitian baik sosial legal maupun kriminal kan selalu ada pada endingnya itu pada rekomendasi. Rekomendasi pada sosial legal ini apakah misalnya untuk memperbaiki peraturan yang ada, bisa seperti itu atau hanya rekomendasi yang bersifat sosial saja, misalnya kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya diperbaiki, atau sampai kepada pada kebijakan hukumnya. Ya, yang tadi dibilang apa? Penelitian misalnya yang case studies ya, itu karena mungkin kasusnya terlalu sedikit susah untuk di generalisasi. Tetapi yang dilakukan dengan case studies itu untuk identification of problems, jadi masalah-masalah itu terungkap. Jadi ternyata di sini ada masalah ini yang bermasalah ini. Jadi bahwa masalahnya itu ada, itu bisa terungkap penelitian ini. Nah, dan pada umumnya yang misalnya dalam penelitian ini yang bisa direkomendasikan bisa bersifat hukum. Jadi
ternyata pernikahan seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat. Perempuan yang terlibat sebagai istri kedua tidak semua korban, tidak semua pelaku. Ada berbagai macam, kan sering dianggap pelaku karena mencuri istri, suami dan sebagainya. Nah, yang bisa belajar dari situ, apakah undang-undang yang kemarin kan disebut ada upaya, kemarin ada upaya untuk membuat RUU APK yang peradilan agama, undang-undang baru yang akan mengkriminalisasi misalnya pernikahan siri. Nah, itu kan langsung ada pengaruhnya pada kasus-kasus ini, dan kasus-kasus ini bisa menjadi ilustrasi apakah itu wise atau enggak. Saya tidak akan memberikan pendapat saya sendiri, tapi dalam hal-hal seperti itu saya merasa malah social legal research sangat berguna untuk melihat apa pengaruh sosialnya kalau situasi yang sekarang kita tahankan, tetapi juga bisa merefleksi apa yang akan terjadi kalau ini semua akan dilarang, karena juga ada impact yang besarnya, dan barangkali juga perlawanan yang besar, perlawanan politik dari masyarakat juga. Jadi dan kalau bisa bercerita sedikit, saya ingat sekali ketika mewawancara salah satu hakim agung mengenai masalah ini, karena kita akan bicara tentang rekomendasi ya Pak. Beliau langsung bilang, jadi bagaimana ke depannya? Apakah sebaiknya persyaratan untuk melakukan poligami dihapuskan total? Artinya tidak perlu lagi izin istri pertama atau istri sebelumnya, dan tidak perlu lagi izin ke pengadilan. Karena beliau menganggap justru dengan adanya izin ini, mungkin itu yang membuat poligami-poligami yang tidak terdaftar itu semakin membesar. Karena laki-laki tahu kalau kita izin ke istri pertama atau ke istri yang sebelumnya, pasti tidak diizinkan. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana riset-riset semacam ini sebenarnya dekat sekali dengan pemberian rekomendasi yang seperti itu, kebijakan-kebijakan hukum. Karena kita melakukan dua hal, kita menganalisa hukum dan kita melihat implementasinya seperti apa. Ketika ada gap di tengah-tengah, inilah kemudian ruang rekomendasi ini akan terbuka. Pertanyaannya kan sebaiknya bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Mungkin mau menambahkan pertanyaan dari Bapak, bukan menambahkan pertanyaan, menambahkan tanggapan dari Bapak yang tadi yang menanyakan bahwa apakah metode sosial legal bisa memberikan rekomendasi legal untuk masalah-masalah hukum. Kalau menurut saya jawabannya jelas ya, karena mungkin Bapak di sini atau ibu-ibu di sini yang pernah melalui pernah melakukan proses legal drafting, seharusnya secara normatif sebuah peraturan itu kan dilakukan berdasarkan penelusuran dulu, baik penelusuran legal melalui peraturan-peraturan sebelumnya yang bermasalah, dan penelusuran non legal. Dalam hal ini bisa sosial, bisa apapun, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Contohnya misalnya kewenangan aparat tertentu di sebuah kota atau sebuah provinsi begitu. Itu kan secara tertulis isinya tentunya mengatur hal-hal yang terlimitasi oleh bahasa apapun itu, karena bahasa kan ada limitnya. Tapi tentunya pada praktek nantinya kan tidak seperti itu, maka dari itu gap antara hal-hal yang legal dan non legal itu harusnya ditelusuri dengan apa ya metode sosial legal ini, dan nantinya ditumpahkan dan
diformulasikan dalam sebuah kata. Jadi pastinya ya. Sangat singkat. Tadi Mbak Dia bilang sangat deskriptif mengenai studinya. Apa yang kamu maksud dengan deskriptif? Nah, saya tidak setuju. Saya kira itu memang ini sangat menjelaskan apa alasannya wanita itu memilih berpoligami atau masuk dalam posisi deskriptif. Itu menjelaskan dan bukan deskriptif dalam Karena tadi sedang bicara dalam konteks generalisasi. Makanya kemudian saya bicara bagaimana case studies itu menjadi sangat deskriptif karena mereka menjelaskan ke-9 tokoh yang saya angkat dalam disertasi saya, benar seperti Adian bilang, kemudian menjelaskan mengapa mereka mau masuk ke dalam pernikahan yang dianggap sangat tidak aman ya, dari sisi hukum negara dengan semua akibat-akibat hukum yang kemudian mereka harus tempuh di kemudian hari. Dan pemilihan secara case studies ini pun kemudian dipertanyakan juga kenapa memilih dengan metodologi case studies misalnya dan bukan dengan metode yang lain misalnya dengan survei atau ya dengan metode yang lebih kuantitatif. Pertanyaannya adalah sejauh mana metode-metode kuantitatif kemudian dimungkinkan untuk penelitian-penelitian yang sangat sensitif isu-isunya. Karena mencari narasumber sendiri 9 orang dalam durasi 1 tahun itu bukan hal yang mudah. Jadi nanti seperti yang juga tadi kita bahas sebelumnya, metode yang dipilih kemudian pada akhirnya tentu yang pertama kali dilihat adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian Bapak ada 2 juga. Pertanyaan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya apa? Baru kemudian kita berangkat pada metode. Tapi itu pujian sebetulnya. Karena ini memang studi yang sangat menarik karena menjelaskan apa alasannya. Itu deskriptif saja kira-kira. Ya.